lagi. Kita mau memuji Tuhan kita, kalau tidak ada Tuhan kita. Ada sukacita? Kita hari ini sudah mau datang ke rumah Tuhan, kita mau bersukacita. Kalau ada beban, ada permasalahan, kita mau tanggalkan, kita mau serahkan ke dalam Tuhan. Kita percaya kita bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Firman pada pagi ini yang dibawakan oleh Bapak Ferry Yusuf dengan tema usaha yang diberkati Tuhan. Mau usaha yang diberkati Tuhan? Amin. Kita harus memulai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Bersama Yesus melakukan perkara besar, bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Sama Yesus tidak ada yang sudah.
Bahkan mereka disingkirkan aturan sholat itu tepat waktu yang realistis dan juga engkau berbagi Bapak dari kesimpulan dalam perjalanan menuju ke sini dan beliau berada di sini dan keadaan baru. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan, bersama Engkau selalu ada jalan keluar, bersama Engkau selalu ada jalan. Terima kasih Bapak menserahkan acara persekutuan pada malam ini dalam hidup ini, hanya dari dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mau membawakan syukur kita dengan bersyukur pada
Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk manifestasi-Mu besar pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami masih ada, itu adalah sungguh anugerah daripada Tuhan. Yesus, terima kasih atas kesehatan, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh sampai di sini dalam keadaan yang baik. Kami mau bersukacita Tuhan, mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kau sertai kami Tuhan, kami memuji-muji Engkau dengan segala hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami setiap hari dan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami kembali bersama-sama kumpul di tempat-Mu, itu semua adalah berkat dan rahmat kami Tuhan. Engkau selalu ada saat kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami Bapak Ibu mau mengucap syukur kepada Tuhan yang bersama. Terima kasih. Untuk kesempatan dan kesabaran yang boleh kami alami pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Kami serahkan kedatangan kasih Tuhan dan pujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Nafiri itu adalah satu alat musik yang digunakan oleh bangsa Israel. Alat musik seperti trompet digunakan apabila Tuhan akan memanggil umatnya untuk berkumpul. Malam ini kita dipanggil Tuhan untuk berkumpul, memuji namanya. Amin. Ada sukacita? Berdiri dong. Malam ini berkat dan urapan dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita semua. Mari memuji api kemuliaannya dengan suara Nafiri. Terima
Baik, Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Tuhan, inilah kami anak-anakmu. Kami berkumpul di tempat ini. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu akan curahan Roh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, agar kami dapat melayani-Mu lebih dalam lagi. Penuhi kami Tuhan dengan belas kasihan-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu saat ini, membakar hati kami yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat satu lagu pujian, jadikan aku Allahmu.
Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Datanglah kepadaku. Nyatakanlah segala masalahmu. Aku akan memberikan kepadamu jalan Tuhan. Tetaplah taat dan setia, karena hanya pada Tuhan ada ketenangan. Janganlah takut, janganlah bimbang dan ragu. Datanglah, mendekatlah kepadaku dan berserulah, maka aku akan menyatakan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini. Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry Lubis. Oh, kami mohon Tuhan, jamaah Bapak Ferry Lubis, penuhi dia dengan roh. Biar apapun yang keluar dari mulut ini dengan sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan.
Shalom. Iya, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Saya juga kabarnya baik, luar biasa. Dan malam hari ini sungguh bersyukur boleh hadir kembali di tengah-tengah saudara. Ya, kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita mau hendak mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Lubis. Saya dari komunitas Evata. Ini komunitas mantan pemakai dan pemerhati narkoba. Jadi ada mantan pemakai, ada pemerhati narkoba. Saya datang ke sini dengan satu rekan komunitas saya, Bro Aldo. Gitu. Nah, kira-kira itu mantan pemakai atau pemerhati narkoba? Kayaknya sehat-sehat ya, nggak seperti saya. Oke, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu usaha yang diberkati oleh Tuhan. Usaha atau pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena latar belakang saya juga sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang pernah gagal di dalam pekerjaan, kemudian di dalam usaha itu juga mengalami kebangkrutan. Saya sungguh berharap dengan apa yang sudah saya pertemukan ini, dengan membagikan firman Tuhan dan sharing-sharing dari saya dan Bro Aldo nanti, mudah-mudahan bisa dapat memberkati kita semua. Untuk membuka ini, saya akan mengajak saudara untuk membaca dari ayat firman Tuhan Ulangan 28 ayat 8a. Ulangan 28 ayat 8a. Boleh satu orang tolong bacakan untuk kita semua. Ada yang bisa bacakan? Tuhan akan melimpahkan berkat ke atasmu di dalam hukum-Mu dan di dalam segala usaha-Mu. Iya, puji Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ada dua hal yang akan diberkati di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah lumbungmu. Ini kitab suci kan ditulis 2000 tahun yang lalu ya. Bahkan ayat ini mungkin sudah lebih tua lagi. Pada waktu itu belum ada pekerjaan-pekerjaan seperti sekarang. Pekerjaan pada waktu itu terutama adalah orang menanam gandum. Kalau ada kelebihan, maka mereka akan simpan di dalam lumbung, Maka apa arti lumbung pada konteks kita saat ini? Itu adalah kelebihan dari hasil pekerjaan kita atau kelebihan dari usaha kita. Misalnya apa? Ya, tabungan ya. Misalnya tabungan. Kalau lebih besar lagi, mungkin kita bisa membeli investasi, bisa rumah, apartemen, tanah, dan lain sebagainya. Saham barangkali ya. Tuhan berjanji bahwa sisa hasil usaha kita itu, sisa hasil pekerjaan kita itu akan diberkati. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Tuhan akan memberkati segala usahamu. Segala usaha itu adalah apa yang kita lakukan, buah tangan kita. Mungkin kita dagang kue tiaw, tapi itu akan diberkati dan menghasilkan sesuatu. Kalau sebagai saya sebagai seorang profesional, pekerjaan saya akan diberkati. Setiap bulan saya akan mendapatkan gaji. Mungkin ada di sini yang pengusaha, maka usahanya itu akan diberkati. Ibu dan bapak, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebagai manusia pasti mempunyai kerinduan ini. Setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita itu akan menghasilkan sesuatu. Amin kan? Atau bahkan hasil yang berlimpah. Tetapi di dalam kenyataannya, apakah senantiasa kita mendapatkan hal-hal seperti ini? Tentunya tidak. Saya sendiri mulai bekerja dari tahun 93, dan saya
mempunyai kesalahan memang di dalam kehidupan saya pada waktu itu, yaitu saya mengkonsumsi narkoba. Saya mengkonsumsi narkoba dari tahun 95 sampai tahun 2000. Ketika Tuhan pulihkan kehidupan saya di tahun 2000, saya lepas dari narkoba. Tetapi waktu saya kembali ke kantor, saya dipecat di pekerjaan saya. Saya mengalami kegagalan di dalam pekerjaan saya. Apa yang kemudian saya lakukan? Saya coba kirim surat-surat lamaran. Tidak ada satupun yang panggil saya, apalagi mempekerjakan saya. Maka saya mencoba untuk berusaha. Waktu itu handphone belum begitu banyak, maka usaha saya waktu itu warnet, warung internet. Ada yang masih ingat dulu kalau mau ke telepon ke luar kota atau ke luar negeri itu datang ke warnet. Dekat-dekat sini mungkin ada juga ya. Kemudian di dalam satu ruangan itu saya juga pakai sebagai game zone atau orang tempat mencari internet pada waktu itu. Warnet, warung internet. Ada yang suka main internet waktu itu ke warnet? Enggak kali ya. Anak-anak muda pada waktu itu biasanya. Nah, saya pikir ini akan menghasilkan sesuatu. Memang dalam 1 tahun pertama usaha ini cukup baik. Saya juga selalu survei dulu untuk tempat-tempat di mana saya akan berusaha. Biasanya tempat-tempat yang dekat kampus. Di kampus itu pasti ada kebutuhan karena mereka adalah orang-orang rantau biasanya. Setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan pasti akan menghubungi orang tuanya atau pacarnya atau kerabatnya di kota yang lain. Hasilnya cukup baik. Tetapi memasuki tahun kedua saya mulai melihat income-nya itu begitu banyak menurut sampai semuanya rugi. Apa yang terjadi? Ternyata karyawan saya itu membobol billing sistemnya. Jadi kalau kita telepon ke Solo misalnya 1 menit 2.500, tetapi setelah mereka membobol billing sistemnya 1 menit itu mereka bisa ganti suka-suka mereka. 1 menit 50 perak, 1 menit 100 perak, terserah mereka. Sebetulnya itu kebutuhan mereka karena mereka menghubungi saudaranya atau pacarnya berada di luar kota. Tetapi kadang-kadang kelupaan mereka riset lagi. Akhirnya apa? Semua orang yang telepon di situ telepon dengan harga sangat murah. Akhirnya akhir bulan uang yang terkumpul itu tidak cukup untuk bayar listrik, enggak cukup untuk bayar ke kantor. Satu persatu bangkrut. Bahkan ada satu tempat usaha yang saya masih ingat itu dia mengambil alih semua aset di situ, bahkan dia laporkan saya ke polisi. Itulah hasil usaha saya pada waktu itu. Enggak mendapatkan apa-apa, pekerjaan dipecat, usaha bangkrut. Maka setelah itu berlalu, apa yang saya coba cari tahu? Ternyata yang pertama adalah saya tidak berdoa. Jadi saya tidak melibatkan Tuhan Yesus di dalam pekerjaan dan usaha saya. Kemungkinan yang lain membuat pekerjaan dan usaha saya tidak diberkati Tuhan itu adalah bisa karena kemalasan saya, tetapi juga bisa karena kecurangan orang-orang lain. Waktu itu nggak tahu mesti ngapain. Bekerja dipecat, kasih surat lamaran nggak ada yang panggil satupun, usaha bangkrut, dompet kempes, nggak tahu. Maka kemudian ayat firman Tuhan yang saya harus ikuti itu adalah 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Di sini dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Sekurang-kurangnya pada waktu itu saya nggak bekerja, nggak berusaha. Ya, saya pikir saya masih bisa makan. Karena apa? Saya numpang di rumah mertua saya. Tetapi ini apakah ini sesuatu yang enak dan apakah ini sesuatu yang bisa berlangsung untuk jangka waktu yang lama? Tentunya tidak. Maka yang diperlukan itu adalah kombinasi dari ayat firman Tuhan ini, yaitu jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Maka kita apapun juga yang terjadi, kita harus bekerja untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan yang kedua adalah yang pertama tadi, Ulangan 28 ayat 8a, yaitu kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberkati buah tangan kita, dan Tuhan
Tuhan memberkati hasil usaha kita. Kalau ada sisa, itu pun diberkati oleh Tuhan. Amin ya saudara. Maka kemudian dari apa yang saya alami itu, saya melihat begini, kita harus melakukan bagian kita, yaitu bekerja, dan Tuhan pasti akan melakukan bagiannya, yaitu memberkati kita, memberkati apa yang kita kerjakan. Kerja seperti apa yang akan diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah dari Kolose 3 ayat 23. Boleh satu orang tolong bacakan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, amin ya saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhanmu, bukan seperti untuk manusia. Besar kecil apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita lakukan itu bagi Tuhan. Maka ini yang disebut sebagai kerja dengan integritas, kerja penuh integritas. Dari pengalaman saya sebelum saya bertobat dan sesudah saya bertobat, ketika pekerjaan saya diberkati, usaha saya diberkati, itu yang pertama adalah integritas. Ketika saya gagal dulu, saya tidak punya integritas. Kadangkala saya sudah dipercaya, tetapi saya coba cari keuntungan untuk diri saya sendiri. Integritas itu adalah jujur dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita punya integritas, kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan kita bekerja dengan jujur. Kita memberikan yang terbaik melalui pekerjaan kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Nah, ada satu contoh yang barangkali ini kerja tidak dengan integritas ya. Jadi dulu tahun 86 sampai 92 itu saya kuliahnya di Bandung. Lumayan, nama kampusnya itu ITB, Institute of banget. Di sana ada satu klinik. Jadi kalau mahasiswa sakit pasti datang ke klinik itu. Dan puji Tuhan, sakit apapun juga berobat ke situ bayarnya cuma 15.000. Sakit apapun juga. Suatu hari saya mengalami sakit gigi. Tahu sendiri ya, kalau sakit gigi itu seperti apa, nggak tahan. Saya langsung berangkat ke sana, bayar 15.000, ketemu sama dokter giginya. Dokter giginya periksa-periksa, yang dia bilang apa? Ini giginya mesti dicabut. Ya udah cabut aja, saya bilang, saya udah nggak tahan. Sebelum dicabut biasanya disuntik bius ya. Kalau sekarang kan tinggal dicetak doang tuh, kalau pada waktu itu disuntik. Jadi ada jarum, isinya itu obat bius, disuntik. Rasanya sakit pertama, tapi setelah itu mulai kebas. Kemudian goyang-goyang giginya, dicoba tarik. Mas sakit dok, saya bilang sakit. Oh iya sebentar katanya. Dia ambil lagi jarum suntik, dia isi obat bius lagi, disuntik lagi saya. Dia goyang-goyang lagi, tarik lagi. Saya bilang sakit dok. Ya udah saya suntik lagi katanya. Bayar 15.000, suntiknya 3 kali. Tetap disuntik saya yang ketiga kali. Dicoba lagi tarik, masih sakit dok. Saya bilang begitu. Terus gimana dok? Itu giginya udah nongol setengah katanya. Waduh, saya nggak bisa makan nanti gigi udah nongol setengah tapi belum tercabut. Ya udah deh dok, terserah dokter aja. Saya tapi udah waktu itu udah pusing kepala. Saya takut kalau disuntik lagi kena pingsan saya di situ. Untungnya, puji Tuhan dokternya nggak ambil jarum suntik lagi. Dia keluar, dia panggil seorang suster berbadan tegap. Habis itu tangan saya dipegangin, terbuka mulut, dan kemudian korek-korek gigi saya dicabut, dan akhirnya gigi saya itu berhasil dicabut. Tapi saya sakitnya minta ampun, saya diperlakukan seperti itu gitu ya. Tangan saya ditarik ke belakang, gigi saya dicabut, sakitnya luar biasa. Berhasil kan? Sasarannya tercapai, gigi saya tercabut. Tetapi proses untuk itu betul-betul dokter tidak melakukannya dengan penuh integritas. Rasanya kalau ayat firman Tuhan tadi ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
dia tidak melakukan itu. Sejak saat itu hasilnya apa? Saya kapok ke dokter gigi. Lebih saya pilih menahan sakit gigi daripada saya harus ke dokter gigi. Ada lagunya. Iya. Pengalaman yang kedua di klinik yang sama. Suatu hari saya sakit ambeien. Berangkat ke sana ke klinik yang umum. Bayarnya berapa? 15.000. Kemudian setelah bayar daftar, kemudian masuklah ke dalam ruangan saya diperiksa. Rupanya ruangan ini hadap-hadapan, dibatasi dengan gorden. Saya disuruh tiduran di sebelah kanan. Kemudian ada satu pasien lagi tiduran di sebelah kiri, ditutupin dengan gorden. Kemudian seorang suster datang, kemudian suruh saya membaca. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? B. Ini huruf apa? C. Kayak anak SD. Ya. Kemudian dia kasih tulisan yang lebih kecil. Ini apa? Ini Budi. Saya bilang ya. Persis kayak anak SD. Tulisannya makin lama makin kecil. Terus belakangan saya baru sadar, saya kan sakit ambeien, kenapa disuruh baca ya? Bayangkan saya sakit ambeien disuruh baca. Saya baru sadar di sebelah saya mungkin yang sakit mata itu sedang disuruh nungging dan diperiksa ambeien. Kembali kemungkinan besar seperti itu. Ini adalah contoh suster-suster yang tidak mempunyai integritas. Maka kalau kita kerja untuk Tuhan, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ada satu contoh yang luar biasa. Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu abang saya itu kan meninggal dunia. Saya nggak terlalu paham mengenai proses pemakaman, rumah duka sampai pemakaman begitu ya. Maka dulu juga pernah kami pakai seorang IO. Ini orang karismatik juga, dia di Berduki Timur berdomisilinya. Wah, itu dari pertama abang saya keluar dari ICU itu udah jam 10, jam 11 malam, kemudian masuk kamar jenazah, kemudian pindah ke rumah duka, itu udah jam 1, jam 2. Kemudian kami harus menunggu pakaian abang saya yang tadinya itu tidak mau dimandiin kecuali kalau bajunya sudah datang. Akhirnya supaya cepat saya ambil baju saya termasuk jas saya, sepatu, kaos kaki. Pertama kaos kaki dimasukin, bisa. Celana baru masuk sampai paha udah nyantut karena abang saya 100 kilo lebih. Akhirnya nggak bisa masuk, baju juga nggak masuk. Aduh, kesian abang saya kedinginan. Padahal meninggal ya. Akhirnya yang kami lakukan apa? Menunggu anaknya untuk ambil bajunya dari BSD. Itu acara selesai sampai dirias. Mungkin jam 4, jam 5. Tetapi si IO-nya ini tetap hadir di situ. Kami acara mulai jam 8 pagi karena ada dan Batak. Jam 8 pagi dia sudah hadir. Terus begitu sampai ke peristirahatan terakhir. Ini adalah contoh orang yang bertanggung jawab. Ini adalah orang yang jujur juga. Karena apa? Dia katakan ini untuk orang perias dapat segini, nanti untuk orang yang gali kubur dapat segini. Dia minta uangnya, terus dia masukin itu di depan kami. Jadi nggak ada dia bilang 100.000 masuk goceng, gitu enggak. Dia minta 100.000 masuk 100.000 untuk orang itu diberikan 100.000. Bahkan dia bilang kalau bisa keluarga yang kasih, bukan dia. Karena apa? Kalau dia yang kasih bisa aja dia kantongin. Tetapi ini orang sungguh-sungguh jujur. Dia masukin ke amplop, dia bilang keluarga yang kasih. Puji Tuhan. Ini adalah contoh orang yang penuh dengan integritas. Kemudian saya mau mengajak saudara kerja seperti apa yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah kerja dengan integritas. Yang kedua dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Boleh satu orang tolong bacakan? Satu orang. Hai pemalas, pergilah kepada semua, perhatikanlah, lakukanlah dan jadilah bijak. Ya, Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau pengusaha. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada
inginkan bagi kita di dalam pekerjaan. Tuhan inginkan kita supaya tidak menjadi seorang pemalas, tetapi kita harus bekerja keras. Dikasih contoh semut aja yang nggak ada pemimpinnya, artinya nggak ada yang ngawasin aja, itu bekerja dengan sangat rajin. Dia menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Maka supaya usaha pekerjaan kita diberkati, yang kedua adalah kita harus bekerja dengan keras. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Kadang-kala ada yang bertanya, kalau ada kesempatan kita mana bisa kerja keras? Saya ambil satu contoh, seorang imigran dari Ukraina namanya Yanko. Umur 16 tahun dia berimigrasi ke Amerika. Berimigrasi itu pindah tempat domisili. Ya mungkin karena kurang baik kehidupan di sana. Dia berangkat ke Amerika dengan ibu dan neneknya. Di awal-awal tahun pertama mereka tinggal di Amerika, itu mereka hidup sangat kekurangan. Bahkan untuk makan aja mereka itu mendapatkan dari subsidi pemerintah. Suatu hari akhirnya si ibu ini mendapatkan pekerjaan menjadi pengasuh bayi, lumayan mulai dapat duit. Kemudian anaknya Yanko ini yang masih umur 16, mungkin waktu itu udah 17 tahun, dia sambil sekolah, karena di sekolah di sana bisa gratis, dia sambil sekolah dia bekerja membersihkan ruko. Bayangkan ya, di Gajah Mada depan sama Hayam Buruk itu kan banyak ruko. Kerjaan Yanko pada waktu itu membersihkan ruko, tetapi dia tetap bekerja keras. Dia akhirnya kuliah, walaupun nggak lulus dia kuliah, dan ternyata dia diberkati dengan pekerjaan dia. Suatu hari setelah 9 tahun dia bekerja di Yahoo, dia keluar dan mendirikan satu perusahaan sendiri. Dan perusahaannya ini yang terus berkembang, terus bertumbuh. Ibu dan bapak tahu nama perusahaannya apa? Pasti setiap hari pakai. Perusahaan yang didirikan itu bernama WhatsApp. Kita pakai kan setiap hari WhatsApp. Maka suatu hari setelah WhatsApp ini bertumbuh, berkembang sampai saat ini kurang lebih 2,8 miliar pengguna. Pendirinya adalah Yanko ini. Pada waktu itu mungkin sekitar 2017, Mark Zuckerberg ya, pemilik Facebook itu mengakuisisi perusahaan ini, dan dia dengan sahamnya sekitar 45% itu punya kekayaan kira-kira 7 miliar dolar. Kebayangkan dari seorang pembersih di ruko, seorang imigran yang mungkin bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, tetapi dengan bekerja keras hidupnya sungguh diberkati. 7 miliar dolar itu setara dengan 100, kira-kira kalau 15.000, 105 triliun. Kita punya PDB setahun aja 1.000 triliun. Bayangkan, dengan bekerja keras dia mendapatkan ini. Maka yang kita perlu lakukan supaya usaha pekerjaan kita diberkati, yang pertama integritas, yang kedua kerja keras. Kemudian yang ketiga 14:10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak biasa, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil itu adalah hikmat. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita bawa kampak ke hutan, kemudian ada pohon, kampaknya tumpul, belum diasah. Mungkin sampai sore, sampai pagi juga pohon itu belum tumbang. Karena apa? Dia tidak bisa memotong kayu itu dengan baik. Maka yang perlu dilakukan, kampak itu mesti diasah dengan menjadi sangat tajam. Setelah menjadi sangat tajam, maka pohon itu pasti bisa tumbang. Ibu dan bapak, saudara dan saudari dikasih Tuhan. Demikian juga sebetulnya dengan otak kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Dengan ciptaan Tuhan, maka kita diberikan kemampuan. Kita adalah makhluk yang berakal budi. Cuman sayangnya, barangkali ada yang tahu Henry Ford, itu yang akhirnya menciptakan mobil Ford. Dia pernah mengatakan pekerjaan tersulit itu adalah berpikir.
Jadi pekerjaan tersulit itu bukan kerja jadi tukang. Pekerjaan tersulit itu bukan jadi tukang becak, tukang bajai. Kerjaan tersulit itu adalah berpikir. Maka hanya sangat sedikit orang yang mau berpikir. Hasilnya apa? Di dalam pekerjaan atau usahanya kurang inovasi. Di dalam usaha dan pekerjaannya mereka melulu hanya melakukan hal yang itu saja. Tidak ada kreativitas di situ. Padahal kita diberikan kemampuan otak yang begitu luar biasa kalau kita mau melakukannya. Amin ya saudara. Maka yang kedua, yang ketiga, kita harus kerja cerdas. Kita harus kerja cerdas. Kemudian yang keempat, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Maka yang keempat yang kita lakukan adalah berdoa. Usaha kita, pekerjaan kita, kita bawa di dalam doa. Kita libatkan Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan kita. Kita percaya keajaiban itu pasti akan terjadi. Sesuatu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya mau mengajak Aldo untuk juga membagikan apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Terima kasih Pak Ferry. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, perkenalkan saya Aldo. Saya aktif di komunitas Evata sebagai pemusik sebenarnya. Tetapi belakangan ini saya diajak Pak Ferry untuk sharing perjalanan iman saya. Jadi apa yang akan saya sharingkan ini berhubungan dengan usaha. Jadi usaha saya umur lahir 88, berarti 36 tahun. Ya memang masih tergolong muda ya. Tapi Tuhan sudah sangat bekerja secara luar biasa di dalam hidup saya. Gak cuma di dalam hidup saya, tapi dalam keluarga saya juga. Jadi saya punya satu orang istri sudah pasti satu dan hanya satu-satunya ya. Dan dikaruniai 3 orang anak. Ya laki semua. Jadi jangan bilang keempat cewek jangan ya. 3 aja cukup. Biasanya begitu 3, satu lagi lah cewek. Nah, jadi saya itu lahir di keluarga yang sederhana. Papa saya pemusik, ibu saya ibu rumah tangga. Dan saya dikuliahi sama papa saya, tapi saya harus melanjutkannya sendiri. Dan jadi papa mama saya hanya mendaftarkan aja. Jadi untuk melanjutkan saya harus berusaha sendiri. Saat itu saya masih aktif dalam main keyboard, tapi untuk sekuler. Ya, sekuler dan pelayanan juga. Yang pokoknya di mana itu ada duit saya main musik. Nah, artis kondang, kondangan. Nah, jadi terus sampai lulus kuliah, saya pikir wah ini banyak uang enak ya. Nah, sombong, sudah mulai sombong. Lulus kuliah saya udah memutuskan sama istri saya, dokter pada waktu itu sudah lulus. Jadi lulus itu saya nikah muda karena kalau nggak dinikahin istri saya diancam, kamu kalau nggak nikahin saya cepet-cepet saya keluar kota. Saya nggak mau dong. Ya, ini wanita langka nih, harus langka dan cantik, pinter lah, pokoknya semuanya lah. Gitu. Kayak saya nikahin cepet-cepet nggak mau rugi. Gitu. Jadi saya nikahin 2012 saya nikah. Saya di situ mencari pekerjaan tetap. Yang ini jalan tetap, yang main musik dan lain-lain. Jadi ada kiri dan kanan gitu. Di mana di situ saya diberkati. Saat itu saya belum merasa diberkati karena saya waktu itu ya semua atas usaha saya sendiri. Jadi roh kesombongan ada di dalam diri saya yang dimana saya bekerja betul-betul naik jabatan, betul-betul naik gaji, didobelin, ditripelin, dikaliin. Saya merasa tinggi hati saat itu. Pada satu ketika ada di mana saatnya COVID. Jadi COVID ini, ya pandemi COVID itu sangat-sangat berdampak kepada hampir kayaknya seluruh orang di dunia bahkan ya. Yang mungkin yang nggak berdampak bisnis masker ya, masker gitu ya. Yang itu lagi. Tapi itu saat itu saya bekerja di perusahaan alat musik. Jadi saya sebagai karyawan perusahaan alat musik dan memang saat itu
saya dipercayakan untuk memegang satu posisi yang oke lah gitu, di bawah owner langsung gitu. Nah, jadi perusahaan semua saya bekerja mengalami kerugian lah, dia punya hutang banyak dan segala macam, sampai akhirnya mereka nggak kuat untuk melanjutkan usahanya. Nah, disitulah Tuhan sudah mulai bekerja. Jadi bukan usahanya yang dipulihkan, tapi saya berpikir dengan saya merasakan saya bisa, saya hebat begini segala macam gitu kan. Saya merasa masih usaha saya ini, ya hasil kerja keras, hasil kerja pintar saya. Gak perlu berdoa, saya udah sampai di sini karena saya nggak gereja waktu itu. Bertahun-tahun saya nggak gereja dari nikah, ya kan. Saya lupa Tuhan, saya nggak percaya Tuhan. Ya, saya masih tahu Tuhan ada, Tuhan Yesus beserta saya. Makanya saking menggampangkannya itu saya, ya udahlah. Nah, tapi di saat itu saya berpikir, kira saya mau ambil alih di perusahaan dengan segala tabungan, dengan segala daya upaya yang ada. Akhirnya saya memutuskan, saya beserta istri ya, memutuskan untuk kita ambil aja. Toh ini udah mau bangkrut, pasti dijual murah, dan pas kita terusin kita bisa untung banyak dan lain-lain gitu. Sampai saya berdoa Santo Tadius, novena yang tidak pernah doa, tidak pernah gagal ya. Katanya seperti itu. Jadi saya minta dua. Satu, saya mau ada permintaan waktu itu, semoga saya menjadi pemimpin perusahaan di satu perusahaan pertama. Kedua, semoga saya menjadi pemimpin yang bisa memberkati banyak orang. Ya ada dua, kenapa banyak orang yang supaya dikabulin lah, setidaknya ada yang mulia sedikit gitu ya, ada mau bagi-bagi lah, setidaknya bagi-bagi cuan gitu lah kira-kira. Ternyata saat pada perjalanannya oke, hari Kamisnya oke, masa hari Kamisnya udah oke, udah semua beres, tinggal tanda tangan besok notaris. Kalau orang mau weddingan, saya weddingan dulu, nikahan, hari ini sanjit, ya hari ini sanjit, besok nikah. Saya tuh hari Kamisnya udah masukin uang sebulan, ya luar biasa. Kalau menurut saya itu luar biasa. Tapi saat hari Jumatnya, tiba-tiba kan udah sangat gitu, dibatalin nikahnya, jadi dibatalin kontraknya, yang dimana saya kaget banget dan bertepatan pada hari mertua saya meninggal. Saya nggak tahu mau nangis yang sedih yang mertua meninggal atau yang ini, dua-duanya sedih pokoknya. Nah terus akhirnya saya berusaha nggak dapat. Terus saya nangis tuh malam-malamnya sama istri saya. Jadi selama saya hidup kerja itu saya nggak mengalami nangis sampai gagal, sampai nangis terperosok gitu, tersungkur lah ya, tersungkur, nggak pernah. Saya nangis itu waktu itu terakhir saya ingat saya itu saat sungkeman nikah. Nah ini nangisnya luar biasa gitu di kamar jam 11 malam kalau nggak salah waktu itu. Terus saya bilang ini gimana? Udah, kamu berserah aja, bukan pasrah. Tetap berusaha. Saya bukan orang yang ya udahlah, bukan rezeki, bukan, saya nggak percaya bukan rezeki. Kalau kita mau kerja, kita mau ini pasti ada aja rezeki. Tapi yang saya lakukan adalah berserah. Saya melakukan hal yang saya nggak tahu berhasil apa enggak, tapi saya yakin Tuhan itu beserta saya. Saat itu akhirnya percaya juga sama Tuhan. Akhirnya ketemu juga momennya di mana saya harus nangis-nangis ke Tuhan. Momennya seperti itu, di mana kan saya sombong kan waktu itu kan. Akhirnya momennya ada. Dan tiba-tiba jam 2 pagi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang lewat di pikiran saya. Jadi kayak dapat ide gitu. Oh harus begini. Yang dimana tuh kalau dalam posisi itu nggak mungkin lah kita orang mumet dalam kondisi yang nggak fit ya, itu dapat ide seperti itu. Dapat ide dan jam 5 saya WhatsAppin teman-teman, bahkan ada yang saya teleponin nanti jam 10 meetingnya apa segala macam, teman-teman yang tadinya ikut saya. Akhirnya kita bikin satu perusahaan yang namanya Instrumen Musik Bersama. Jadi saya bikin, ajakin tuh yang tadi mau ikut saya gitu ya, yang teman-teman yang udah dijanjiin, oh kalau nanti dapat perusahaan lo dia ini ya, ini. Nah, saya ikut. Nah, ada 3 orang sama
sampai sekarang masih ada di sini membantu saya. Sangat berintegritas orang-orang tersebut. Walaupun mereka tahu ini channelnya di mana, mereka setia. Dan menurut saya inilah keajaiban Tuhan yang menyentuh hati saya, mengangkat saya dari kesombongan. Jadi cara Tuhan itu kita nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja, kapan Tuhan datang kita, kapan Tuhan bicara. Jadi saat itu saya bikin perusahaan itu, saya mikir, wah ini mungkin jawaban yang pertama. Saya bisa menjadi pemimpin, udah terjawab. Tapi yang kedua belum nih Tuhan, kan baru jadi perusahaannya belum dapat untung. Setahun kemudian, puji Tuhan sangat puji Tuhan, dari karyawan dari 3, dari 4, sampai saat itu setahun kemudian itu udah 15 kalau nggak salah. Itu sangat diberkati dan ternyata digenapi doa saya itu, ya. Dan saat setahun berikutnya teman saya ngomong, ada kenalan di luar ya. Tahu gak perusahaan yang mau ambil kemarin itu kan dia pegang brand internasional gitu ya. Ternyata brandnya itu lepas dari perusahaan yang tadinya saya mau ambil itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau saya ambil itu perusahaan dan brandnya lepas, jadi kan saya beli perusahaan bodoh, ya kan? Saya baru sadar, saya nggak hanya diberikan, dijawab doa saya menjadi pemimpin dan bisa memberkati banyak orang, tetapi saya juga diselamatkan. Pada hari itu juga dimana tadi saya bisa aja sih milih untuk Tuhan gimana sih? Nah saya udah doa, yang nggak pernah gagal. Saya kan udah tersungkur kayak begini sama Tuhan, saya udah minta, mintalah akan diberi mana berinya gitu kan. Ternyata betul, yang Tuhan beri itu melebihi akal sehat saya, melebihi logika saya. Karena apa? Jadi itu perusahaan kolaps lagi gitu loh, maksudnya kan brandnya hilang gitu, nggak ada, jadi perusahaan bodoh. Saya bersyukurnya betul-betul luar biasa saat itu. Betul-betul Tuhan bukan hanya menyertai saya, tapi menjaga hidup saya sampai dengan hari ini. Dan saya jadi sadar, ternyata dari saya lahir, kan tadi kan saya mikirnya, saya sombong karena apa? Saya berkarir nggak ada meleset kok, tanpa saya harus berdoa, nggak ada meleset, sampai saya harus minta saya bisa dapat rezeki. Ternyata Tuhan itu menyertai saya dari hari pertama saya ada di dunia. Dengan apa? Dengan apa saya diberikan? Dengan apa? Dengan saya bisa mikir, saya bisa makan. Kalau ada lubang mungkin saya diingetin biar nggak ini. Penyertaan Tuhan itu ada setiap hari, cuma sayanya aja nggak sadar. Penyertaan ada, Tuhan ada saat saya interview untuk hari pertama saya mau kerja, diterima, itulah karena jalannya Tuhan. Tetapi saya merasa itu atas kerja keras saya, bukan. Jadi sekarang ini puji Tuhan berkembang, dan saya harus dan akan menggenapi janji saya ke Tuhan dengan doa yang saya lakukan ke Tuhan itu. Saya mau memberkati banyak orang, dan itu jadi kalau disingkat perusahaan saya sekarang IMB, Instrumen Musik Bersama. Saya pikir-pikir lagi, IMB ini bukan instrumen musik bersama, tapi ini menjadi berkat. Dan semoga apa yang saya jalani sekarang, mumpung saya masih muda, ya kan, kalau ada lagunya tuh ya, ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti saya tak sanggup lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi saya percaya Tuhan itu bisa memakai saya begitu luar biasa untuk menjadi berkat untuk segelintir orang yang saya kenal. Saya yakin Tuhan bisa memakai kita semua, Bapak Ibu di sini, dengan karya-karya Bapak Ibu di kehidupan banyak orang bisa menjadi berkat. Dan Tuhan juga bisa sangat-sangat amat baik kepada kita semua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan cuma Tuhan yang kita pikirin aja, beneran ada. Ya buktinya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman. Thanks bro. Iya, IMB ya.
itu jadi berkat. Itu menjadi berkat. Oke, Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, maaf waktunya mungkin agak lama sedikit ya. Jadi saya pernah gagal dalam pekerjaan dan usaha. Bro Aldo juga pernah gagal di dalam usahanya, mendapatkan satu perusahaan. Tetapi di balik itu semua ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mengalami kegagalan, kita perlu untuk bangkit lagi. Dan yang saya bagikan pada malam hari ini, kalau kita mau bangkit lagi, kita mesti kerja dengan integritas. Kita kerja keras, kita kerja cerdas dan doa. Disingkatnya IKKGCD. Ya, integritas, kakaknya kerja keras, GC-nya kerja cerdas, D-nya adalah doa. IKKGCD. Coba colek kiri kanannya. IKKGCD. IKKGCD. Semoga ini bisa diingat dan memberkati kita semua. Mengakhiri permenungan kita malam hari ini, saya bagikan satu kutipan dari Santo Agustinus. Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Tuhan. Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung kepadamu. Di dalam setiap usaha kita, di dalam setiap pekerjaan kita, libatkan Tuhan. Berdoa seolah-olah semuanya bergantung kepada Tuhan, tapi kita juga bekerja sekeras-kerasnya, secerdas mungkin, seolah-olah itu semua bergantung kepada kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.